Vlad ketiga adalah penguasa abad pertengahan Wallachia, wilayah yang sekarang menjadi Rumania Selatan. Ia lahir sekitar tahun 1430 di Transylvania, putra dari Vlad kedua, seorang bangsawan yang diasingkan. Dalam sejarah penguasa, ia lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler, atau yang lebih terdengar mengerikan, Vlad si Dracula. Ia menakuti orang-orang sejamannya dan masih membuat merinding hingga hari ini. Julukan Dracula merujuk pada anak Dracul. Dracul berasal dari bahasa Latin dari kata Draco atau naga setelah ayahnya dilantik ke dalam ordo naga. Istilah yang diciptakan oleh Kaisar Romawi Suci Sigismund untuk menggalang orang Kristen melawan Turki Ottoman. Julukan Vlad lainnya Impaler, dia dapatkan dari hukuman pilihannya. Dracula kehidupan nyata tidak menghisap darah orang. Sebaliknya, tercatat dalam sejarah bahwa ia kerap menggunakan pasak tajam yang ditusukkan lewat dubur korbannya. Sejarah penguasa mencatat bahwa Vlad kedua, ayah dari Vlad si Dracula, merebut tahta Wallachia pada tahun 1436. Tetapi, ditendang Romawi beberapa tahun kemudian. Itulah yang membuatnya memilih berpindah pihak dan bersekutu dengan Sultan Ottoman. Untuk menunjukkan kesetiaan Vlad kedua kepada Ottoman, dia mengirim dua putranya, Vlad ketiga dan saudaranya, Radu, ke istana Sultan sebagai sandera. Radu akhirnya masuk Islam, tapi tidak dengan Vlad ketiga. Vlad kedua digulingkan oleh Hongaria pada tahun 1447, dan kali ini musuh-musuhnya membunuhnya. Ottoman berbaris dan menempatkan Vlad ketiga di tahta Wallachia. Vlad ketiga telah dilantik ketika dia masih berusia 5 tahun. Vlad ketiga berhasil merebut kembali tahta pada tahun 1456. Kali ini dengan bantuan dari musuh Ottoman, Hongaria. Untuk merayakan keberhasilannya, ia mengundang 200 bangsawan dan keluarga Hongaria ke pesta Minggu Paskah tahun 1457. Satu fakta sejarah mengungkap bahwa pada suatu saat ia bertanya kepada tamunya, orang-orang Hongaria, berapa umur mereka. Vlad ketiga ingin tahu siapa yang cukup tua. Dari pertanyaan itu, ia berusaha untuk mengidentifikasi dan menduga bahwa orang-orang yang umurnya cukup tua telah turut berpartisipasi dalam penggulingan dan membunuh ayahnya pada tahun 1447. Secara mengejutkan, sesaat masih dalam suasana pesta, beberapa orang yang berumur cukup tua dan diduga terlibat dalam pembunuhan ayahnya, Vlad ketiga meminta pasukannya menyeret orang-orang itu keluar. Di luar pesta, sebuah sula tajam berukuran besar telah disiapkan. Satu persatu orang-orang itu mulai ditusukkan duburnya kepada sula hingga menembus sampai ke mulut atau leher para korbannya. Vlad menusuk orang dengan cara yang menghindari kerusakan pada organ vital, dan dengan demikian mencegah kematian seketika. Sebaliknya, para korban menderita berjam-jam atau bahkan berhari-hari sebelum akhirnya meninggal. Untuk menambahkan sentuhan artistik pada kengerian itu, Vlad menyulah para aristokrat yang diatur dalam barisan yang kemudian dikenal sebagai The Forest of the Impaled. Cara yang sangat sadis untuk membunuh tamunya sendiri. Dracula Vlad secara sistematis memusnahkan kelas aristokrat yang telah membuat banyak masalah bagi keluarganya. Penyulaan adalah metode pilihannya untuk menghadapi mereka dan siapapun yang membuatnya murka. Vlad juga melawan Ottoman. Ia mengirim 10.000 pasukan kavaleri untuk menghadapi pasukan Janissary. Vlad menyergap dan mengalahkan mereka, lalu menusuk yang selamat dengan pemimpin mereka dipasang di tiang penyulah tertinggi. Mehmed kedua selamat dari penyergapan itu. Pada 1462, Mehmed kedua memimpin 90.000 tentara melawan The Impaler. Saat mereka mendekati ibu kota Vlad, Ottoman tidak menemui perlawanan. Sebaliknya, jalan itu dipenuhi oleh 20.000 orang Turki dan Muslim Bulgaria yang mati tertusuk sula. Mehmed kedua dan sejarah penguasa Ottoman mencatat kegilaan yang pernah dilakukan Vlad si Dracula. Ada juga kisah tentang kesadisan Vlad yang lain selain menyulah para korban yang membuatnya murka. Satu kisah sejarah mengisahkan tentang Vlad yang makan roti di medan pertempuran, di antara tentara yang baru saja dia kalahkan.
Ia mencelupkan rotinya ke dalam lumuran darah tentara lawan yang tewas sebagai selai rotinya, lalu memakannya. Bagaimanapun, Vlad ketiga tercatat sejarah penguasa sebagai Dracula dalam kisah nyata yang mengerikan. Bahkan, lebih mengerikan dari Dracula fiktif dalam banyak karya novel dan drama.